yang baru. Apakah saudara bisa jelaskan apa perbedaan dari kewenangan lembaga pra-peradilan? Ada tadi penetapan tersangka sekarang ada, pembantaran penahanan ada, undue delay ada. Nah, upaya paksanya intek ya. Upaya paksa tadi 77 tidak ada misalnya penyitaan, tapi sekarang sudah ada penyitaan karena putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian dikodifikasi di KUHP yang baru. Baik. Saudara ahli, mungkin saya mau membacakan saja kewenangan lembaga pra-peradilan di pasal 77 KUHP yang lama ya. Saya tidak usah baca tapi saya katakan saja. Salah satunya adalah menguji sah tidaknya ya, upaya paksa penangkapan, penahanan, penghentian penuntutan, penghentian penyidikan dan seterusnya. Ternyata di pasal 158 KUHP yang baru justru juga tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ditambahkan saja, yaitu termasuk juga di dalamnya penggeledahan dan penyitaan. Apakah kalau kita mengajukan permohonan pra-peradilan dengan KUHP yang lama dan KUHP yang baru, apakah dengan menggunakan KUHP yang lama seseorang memohonkan pra-peradilan itu kemudian peristiwanya setelah berlaku KUHP yang baru otomatis gugur, ataukah juga ketika seseorang mengajukan permohonan pra-peradilan di rezim KUHP pidana yang baru tapi juga masih menggunakan KUHP yang lama, apakah juga dengan otomatis gugur? Apa ya maksudnya? Aku agak bingung. Saya agak bingung. Maksudnya apa sih kalau ada peristiwa 2026? Enggak gini. Ini kan karena ada hukum transisi saudara ahli. Ya kan? Karena saudara ahli katakan bahwa ini menggunakan kita sidang pra-peradilan hari ini saudara ahli mengatakan kita menggunakan KUHP yang lama. Seperti itu ya saudara ahli ya. Oke, baik. Apakah kalau kemudian kita tetap menggunakan KUHP yang lama atau KUHP yang baru, kalau kemudian kita mengajukan permohonan pra-peradilan, apakah itu kemudian gugur dengan kita mengajukan di tahun 2026? Padahal objeknya juga sama. Di pasal 77 KUHP yang lama objeknya juga sah, kemudian sama juga di pasal 158 juga objeknya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut saudara ahli seperti apa? Maksudnya tindakannya sebelum berlakunya KUHP, tetapi pra-peradilannya pakai KUHP yang baru, itu maksudnya. Apakah gugur atau tidak? Ya, itu maksudnya. Ya gugur karena basisnya salah tadi, pijakannya salah. Secara administratif pijakannya salah karena begini ya, bukan soal karena dia pra-peradilan ini kan menguji administrasinya formal, artinya menguji bentuknya. Bukan menguji tadi yang Pak pemohon katakan, itu menguji konsep dasarnya tadi. Tidak sama atau tidak sama, ada perbedaannya cuma sedikit, itu udah lebih dalam lagi, itu konsep dasar. Kalau begitu, oke, baik. Saya balik lagi kepada saudara ahli. Dari mana dasar kaidah saudara ahli mengatakan bahwa praktek pra-peradilan dalam kasus ini adalah menggunakan KUHP yang lama? Ya tadi 361 transisi tadi, kalau tindakan penyidikannya upaya paksanya berdasarkan KUHP yang lama, maka validasinya memakai KUHP yang lama. Kan jelas di pasal 361 itu. Belum dilimpahkan ke sidang, berarti sidangnya pakai KUHP yang baru. Oke, baik. Itu sudah banyak dilakukan di pengadilan-pengadilan. Oke, baik. Bagaimana kalau kemudian perkara tersebut sudah naik pada tahap penuntutan? Tahap penuntutannya ini yang mana kan rangkaian proses? Coba tunjukkan. Karena ini kan ada bagian dari pokok perkara utama yang sekarang sudah terregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, menurut saudara ahli, apakah tahapan penuntutan itu juga dimulai dengan KUHP yang lama ataukah KUHP yang baru? Bagaimana sih maksudnya, saya bingung. Enggak, ini kan ada penuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, proses rangkaian ya, rangkaian. Apakah menurut saudara ahli hukum acara yang berlaku dalam rangkaian tahapan proses hukum ini adalah menggunakan hukum acara yang mana? Yang lama, kalau sampai berkasnya lengkap diserahkan dia pakai yang lama. Kemudian kalau sidang dia pakai yang baru, sesederhana itu. Gini ya. Mungkin nanti dipecah ini jadi dua subjek, jadi dua materi ya. Persoalan menggunakan batu uji mana dengan persoalan menggunakan hukum acara yang mana. Mungkin itu lebih mudah jadinya bahasanya ya. Betul yang mulia. Oke, kalau perkaranya, kalau penyidikannya itu menggunakan KUHP lama, hakim pra-peradilan akan menggunakan batu uji mana seharusnya menurut pendapat ahli. Itu satu ya. Betul. Biar dipecah-pecah, jangan digabung-gabung antara. Itu pertama. Yang kedua, proses persidangannya seharusnya menurut ahli menggunakan KUHP baru atau lama, kan jadi berbeda ya. Jadi mudah menjawabnya ya, supaya jadi tegas jawabannya, lugas saja. Saudara mau mengulangi itu lagi atau sudah? Saya kira udah clear yang mulia. Oke, baik. Selanjutnya yang kepada saudara ahli, saya ingin bertanya tentang asas lex favor reo.
Tadi saudara ahli katakan bahwa hukum acara tidak menganut asas lex favoreo. Betul saudara ahli katakan seperti itu? Ya, ya. Kemudian mengutip asas lex favoreo yang diatur dalam pasal 3 KUHP yang baru, ya, apakah menurut saudara ahli kutipan pasal dalam surat perintah dan penangkapan dan penahanan itu tepat atau tidak? Konteksnya lex favoreo-nya untuk perbuatan materialnya kan, KUHP-nya. Kalau KUHP-nya ya tepat lah. Kalau di KUHP, kalau dia hukum acara yang tidak tepat. Tidak tepat ya. Baik. Berikutnya lagi saudara ahli, tadi saudara menjelaskan soal hukum acara yang berlaku dalam penangkapan penahanan adalah hukum acara pidana yang lama. Bagaimana pendapat saudara ahli ketika surat perintah penangkapan dan penahanan justru menggunakan rujukan pada pasal-pasal baru yang sebenarnya jauh lebih menguntungkan? Cacat formil. Cacat formil ya. Berarti saya minta penegasan sekali lagi, cacat formil ya. Ada kesalahan, tapi apakah kesalahan Enggak, saya cukup aja di situ, cacat formil ya. Baik, cacat formil. Oke, terima kasih saudara ahli. Ya, tambahan ya. Begini, saudara ahli ya. Misalnya dalam surat penahanan itu ada perintah 1 kali 24 jam setelah ditahan maka tersangka harus diperiksa. Itu ya. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah lengkap, sudah P21 yang memungkinkan, tidak dimungkinkan adanya pemeriksaan. Apakah surat penahanan tersebut secara administratif bisa dikatakan perintah palsu atau cacat formil atau tidak tepat atau bagaimana? Karena perintahnya tidak mungkin karena kan tadi dilaksanakan. interpretasi tadi ya, tadi soal ketika pertama kapan penyidikannya itu selesai, apakah setelah ditangkap itu hanya untuk diperiksa? Kan enggak juga, karena tadi saya jelaskan sudah pasal 7 huruf E tindakan lain-lain, kemudian definisi kapan penyidikan itu berhenti atau selesai. Enggak juga, dimungkinkan bahwa untuk securing atau securing ya, untuk memastikan bahwa pelimpahan tahap 2 yang merupakan ujung dari proses penyidikan itu sukses ya, maka ada upaya paksa yang diperbolehkan tadi. Ya, tetapi tadi pertanyaan saya adalah ini bukan penangkapannya tapi penahanannya. Dalam surat perintah penahanan itu dikatakan 1 kali 24 jam misalnya ya, 1 kali 24 jam itu sudah harus diperiksa tersangka. Tetapi kondisinya adalah berkas sudah P21 dan tinggal menunggu pelimpahan. Nah, apakah surat perintah semacam itu secara administratif salah, cacat formil, atau tidak tepat, tidak korek atau apa? Apakah bisa dibenarkan? Artinya di dalam surat perintah penahanan dikatakan bahwa dia harus diperiksa dalam 1 kali 24 jam begitu? Iya, setelah ditahan. Ada tertulis begitu? Tertulis misalnya. Tertulis. Ya ada kesalahan. Nah, kesalahan Ya, lagi ada kan? kesalahan. Oke. Kalau Ya. misalnya dia mengatakan Udah, itu cukup situ aja, cukup. alasan Udah, penahanan. cukup gitu ya. Kemudian nah, ini ada juga misalnya dalam surat perintah penahanan misalnya disebutkan bahwa tersangka ditempatkan di rumah tahanan Polda Metro misalnya. Dan itu tercantum secara jelas di dalam surat perintah penahanan. Tetapi faktanya ternyata tidak. Sama sekali tidak. Nah, apakah surat perintah itu juga bisa dikatakan cacat formil, salah, tidak dilaksanakan sebagai Kalau itu belum tentu ya, sangat belum tentu. Kenapa? Karena kan ada pertimbangan-pertimbangan misalnya dari penyidik yang dia tidak prediksi sebelumnya soal kesehatan. Padahal ya dia diwajibkan memastikan menahan orang kesehatannya terpenuhi. Itu kan ada treatment for prisoners kan juga ada di dalam undang-undang masyarakatan kita. Nah, artinya ketika ada perubahan dinamika situasi, ya dia bisa saja dia melarikan itu misalnya ke rumah sakit ngecek kesehatan karena itu syarat utama. Itu pertanyaan pertama kalau dia mau melimpahkan. Begitu. Oke. Satu lagi. Karena Anda Skuhab yang lama ya, saya tidak bisa tanya Skuhab yang baru jadinya. Oke, ini aja. Surat perintah penahanan itu mencantumkan 4 laporan polisi. Ya, 4. Sedangkan berdasarkan keterangan pada saat pelimpahan tahap 2,
diketahui bahwa hanya 1 LP yang menjadi dasar berkas perkara dan 3 LP lainnya sudah tidak lagi menjadi bagian dari berkas perkara. Selain itu, pasal-pasal yang berasal dari 3 LP tersebut juga tidak lagi tercantum dalam berkas perkara. Bagaimana pendapat ahli mengenai pencantuman 4 LP tersebut dalam surat perintah penahanan? Apakah itu juga bisa dianggap perintah palsu, perintah tidak tepat, atau apa? Enggak lah, karena kan dari 4 masih ada 1 yang bisa menjadi landasan. Kalau kemudian yang 3 kemudian diputuskan secara diskresi, oh ini tidak layak untuk lanjut atau pembuktiannya kurang, ya itu tidak menjadikan misalnya 4-4-nya salah, ya itu menjadikannya gugur. Tapi kalau 1 dari 4 ya belum tentu. Misalnya kondisi ini sudah diketahui oleh penyidik sebelum dilakukannya atau diterbitkan surat penahanan atau penangkapan tadi. Ya, tetap kan masih ada 1 yang lanjut sebagai dasar. Jadi dia tidak signifikan untuk membatalkan itu. Oke, saya lanjutkan yang mulia. Oke, baik. Tadi saudara katakan bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan yang merujuk pada pasal-pasal KUHP baru, sementara yang digunakan adalah KUHP lama, kemudian saudara katakan itu cacat formil. Menurut keahlian saudara, Kesalahan ya cacat formil tadi kan sudah dicatat oleh Panitra ya. Menurut keahlian saudara, apa yang harus dilakukan atau apa dampak dari surat perintah penangkapan dan penahanan yang cacat formil tadi? Apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Dan apakah dengan surat perintah penangkapan penahanan yang cacat formil itu kemudian harus dibatalkan? Silakan saudara jelaskan. Yang pertama, apakah bisa menjadi objek pra peradilan? Ya bisa, karena pra peradilan menguji soal formalitasnya. Yang kedua, apakah harus dibatalkan? Nah, yang di sini harus hati-hati karena tes pertama atau threshold pertama adalah apakah kesalahan itu cukup signifikan untuk membatalkan semuanya. Gini. Tadi Biarkan dulu dijawab. Baik. Lanjutkan dulu Pak. Biarkan. Membatalkan semuanya. Jawaban saya cenderung tidak. Kenapa? Karena esensi dari penangkapan penahanan itu threshold utamanya adalah kuantitas alat bukti dari 2 tadi. Jadi menurut saya tidak signifikan untuk membatalkan, kecuali alasannya adalah 2 alat bukti ini nggak terpenuhi. Ya, soal kuantitas ini, misalnya Anda punya 5 tapi ternyata keterangan sama semua, hakim mengatakan ini mah cuma 1, itu bisa.